Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week ke-27 udah selesai, yang dimana game week yang bener-bener makin parah ya dari game week sebelumnya buat gue tentunya. Dan sekarang saatnya kita masuk ke game week 28, yang dimana di game week 28 ini gue memutuskan untuk bisa wildcard karena ya udah tidak tertolong lagi ya tim gue ya. Dan ini mungkin salah satu cara yang bisa gue lakukan untuk bisa mengembalikan tim gue at least masuk ke 1 juta besar lagi. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke videonya, let's go. Oke, seperti biasa gue akan sampaikan segmen-segmennya terlebih dahulu untuk tim review singkat dan juga tim selection dan juga sekaligus wildcard draft ya yang bisa gue ambil untuk di game week ke-28 ini. Yang dimana di game week 28 ini kan udah emang benar-benar di tengah-tengah ya. Dan menuju game week 38 artinya tinggal 10 game week lagi menjelang akhir musim. Dan untuk itu gue harus gaspol dari 10 game week terakhir ini sampai akhir musim nanti. Dan tentunya pemain-pemain yang gue pilih ini adalah pemain-pemain yang memang udah gue riset dan juga udah gue diskusi ya ke teman-teman semua juga di Twitter tentunya. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama untuk tim review singkat ya. Untuk tim review singkat gue kali ini ya, gue mendapatkan poin 52 poin, yang dimana ini jauh banget dari safety score, yang dimana safety score gue ada di angka 73 poin. Dan itu benar-benar membuat tim gue dari 1,2 juta terbang jauh ke 1,5 jutaan. Dan ini adalah rank yang cukup dalam ya yang bisa gue peroleh ya sejauh gue main sampai game ke-27 ini. Dan untuk itu gue udah memutuskan untuk bisa wildcard. Dan untuk tim review singkat kali ini gue harus berlapang dada ya untuk bisa melihat poin-poin pemain premium gue. Salah satunya ada De Bruyne yang hanya 2 poin aja, lalu ada Salah juga 0 poin, lalu ada Neto yang gue gadang-gadang sebagai diferensial gue hanya 1 poin aja, dan juga selanjutnya Solanke, dimana Solanke pemain yang memang gue proyeksikan sebagai outscore untuk Watkins, gagal untuk bisa melawan Watkins hanya dengan 2 poin aja. Yang dimana killernya di sini gue tentunya adalah Watkins 13 poin, dan juga lagi-lagi ada Foden ya, yang dimana Foden benar-benar menyayat tim gue dengan 15 poin juga. Dan artinya kayaknya Foden must have, dan ditambah lagi Foden efektif ownership-nya ada di angka 55%, dan itu membuat gue cukup jauh ya untuk tertinggal poinnya. Dan juga ditambah lagi Watkins udah berapa nih, 93% ya efektif ownership-nya untuk di game week kemarin, dan itu membuat tim gue ini benar-benar jauh banget ya turunnya. Dan untuk itu gue udah wildcard, dimana langsung aja kita masuk ke wildcard draft yang udah gue susun, yang dimana sejauh ini gue menyusun wildcard untuk di game week ke-28 besok dengan susunan kurang lebih seperti ini ya. Dan dimana ini belum final juga, dan memang rencananya masih ada beberapa pemain yang bisa akan gue rubah nanti di deadline. Dan dimana dari kiper dulu di sini gue menggunakan Kelleher dan juga Areola dengan harga yang cukup murah. Kelleher 3,7 dan juga Areola 4,1, yang mana masih menjadi tumpuan gue di bawah Mister Gawang untuk Rainbow FC. Dan juga selanjutnya di lini belakang gue di sini gue menggunakan 3 back aktif sebenarnya, dimana di sini ada Kiwior, Zabarnyi dan juga ada Udogi, 3 back yang memang akan gue mainin reguler ya di game week ke depan. Dan 2 back sisanya di sini ada Mengi dan ada Baldock. Dan selanjutnya di lini tengah gue di sini ada Saka, De Bruyne, Foden, Palmer dan Son. Yang dimana Saka tentunya nggak boleh dilewatin, masih memiliki poin yang cukup mantep banget di beberapa game week terakhir, dan juga ditambah dia memiliki ownership yang cukup tinggi 66,9%, dan itu harus kita ambil tentunya, nggak boleh ketinggalan. Dan juga gue memiliki Saka dari game week pertama ya kurang lebih ya. Jadi dengan harga 8,8 cukup terpaut jauh dengan harga jualnya 9,2, jadi gue nggak bisa lepas Saka. Dan juga selanjutnya gue masukin Foden, dimana Foden di sini gue ambil karena memang gue cukup ketinggalan kereta juga ya untuk Foden ini ya di beberapa game week terakhir, cukup menggacor. Dan dengan TSB 34,3% cukup mantap juga ya untuk bisa membuat teman-teman semua yang nggak punya Foden cukup tertinggal pastinya. Dan ini benar-benar membuat gue cukup agak khawatir untuk nggak memasukkan Foden di game week ke depan. Dan juga di sini dia di 2 game week terakhir udah memperoleh double digit poin, 11 poin dan 15 poin ya dari 2 game week terakhir. Dan juga selanjutnya di sini ada Palmer, masih ada tentunya pemain tengah gue yang murah meriah dan juga menjadi tumpuan Chelsea dalam meraih expected goal tentunya. Dan dimana juga bisa gue lihat ya untuk Palmer ini juga golnya masih banyak banget ya, 10 gol 8 assist, dan salah satu pemain dengan
perolehan gol tertinggi juga ya di Chelsea. Dan selanjutnya ada Son, dimana Son menjadi salah satu pemain tengah premium gue juga ya. Di sini gue masukin lagi bersanding dengan De Bruyne, dengan Saka, dan juga Son ini memiliki fixture yang sebenarnya juga cukup menarik ya di game week 29, 30, dan 31 dan 32. Yang dimana ini cukup hijau lumayan, jadi tentunya Son masih menjadi tumpuan yang cukup oke harusnya. Dan ditambah lagi dia masih memiliki 23,2% TSB aja, jadi belum terlalu banyak yang pakai Son. Jadi tentunya ini bisa menjadi advantage lebih kalau misalnya gue ambil kalau emang dia tiba-tiba menggacor gitu ya. Jadi Son masih ada, gue ambil di sini, gue buyback ya setelah Piala Asia tentunya kemarin gue jual. Dan selanjutnya di lini depan gue ada Watkins, Solanke, dan juga Haaland, dimana Watkins pemain yang sempat gue jual, lalu setelah gue jual meraih double digit point beruntun ya di sini. Dari game week 23 gue jual sampai game week 27 gue jual, total perolehan poinnya cukup menggila ya, menggacor ya, menyala ya. Dan gue memutuskan untuk bisa kembali mengambil Watkins untuk bisa menjaga poin gue agar tidak kembali terjelembab ya. Dan di sini gue memutuskan untuk bisa kembali bermain cukup aman dan hanya 1-2 pemain aja yang bisa gue ambil sebagai diferensial. Jadi gue kayaknya akan mengambil strategi seperti di awal musim ya. Jadi gak banyak pemain diferensial yang bisa gue ambil. Jadi tentunya gue hanya mengamankan nama-nama yang memang memiliki ownership yang cukup tinggi. Di sini ada Watkins, selalu ada Solanke juga di sini bisa gue lihat, dimana Solanke memiliki fixture yang menarik banget, dimana di game week 28 besok dia akan double game week lawan Sheffield dan lawan Luton, dua tim yang memang menjadi bombardir dari tim lawan-lawannya. Jadi ini adalah salah satu double game week yang cukup menarik banget ya Solanke sebenarnya, dan juga khususnya untuk seluruh pemain Bournemouth menarik banget untuk bisa diambil tentunya untuk di game week 28 ini. Dan tentunya gue ambil dua nama ya dari Bournemouth, itu ada Zabarnyi dan juga ada Solanke, dimana Zabarnyi menjadi back yang memang langganan untuk bisa menjadi lini pertahanan dari Bournemouth ya. Main terus dari game week pertama 90 menit, nggak pernah lepas, nggak pernah diganti. Jadi Zabarnyi menjadi nama yang cukup aman untuk bisa diambil dari Bournemouth. Dan selanjutnya ada Haaland tentunya yang nggak boleh ketinggalan untuk bisa mengisi lini depan kita, dimana Haaland akan lawan Liverpool, big match, dan tentunya juga memiliki TSB yang cukup tinggi. Dan gue nggak mau mengambil resiko ya untuk bisa melepas Haaland, dan tentunya Haaland harus ada di tim gue. Dan untuk pertimbangan gue sebenarnya masih ada nama-nama yang memang masih gue pertimbangkan banget untuk bisa gue jual, yang dimana sampai di deadline nanti rencananya memang kalau emang Salah tiba-tiba bisa main ya, dikonfirmasi, De Bruyne akan gue jual dan gue masukin Salah. Dan karena memang harganya kurang, jadi Solanke mungkin akan gue lepas dan gue masukin Semenyo ya. Mungkin seperti ini tim gue kalau emang nanti di deadline nanti Salah diproyeksikan bisa main, karena memang Salah gue masih cukup berat untuk nggak bisa ambil Salah ya untuk di draft wildcard gue yang tadi yang awal. Jadi tentunya Salah masih gue pertimbangkan apakah akan gue ambil nanti di deadline atau enggak. Dan terlepas dari itu tentunya pertimbangannya adalah kalau gue mau ngambil Salah adalah gue nggak bisa punya Solanke, dan alternatif dari Solanke yang bisa gue pakai adalah Semenyo, dimana Semenyo juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget, karena di 3 pertandingan terakhir dia udah mencetak 2 gol, bahkan udah outscoring dari Solanke ya. Yang dimana Solanke sendiri kalau misalnya bisa kita lihat dari 3 pertandingan terakhir dia hanya mencetak 1 gol dan 1 assist aja. Jadi ya Semenyo lebih bagus dari segi statistik data rekor 3 pertandingan terakhir. Jadi tentunya mungkin pertimbangannya gue akan menggunakan tim seperti ini ya, lebih balance juga ya, karena gue punya Salah, punya pemain Liverpool, dan gue nggak all in di pemain Manchester City. Yang dimana sebelumnya gue menggunakan 3 pemain City tentunya ya, ada De Bruyne, Foden, dan Haaland. Dan sekarang gue punya Salah, Foden, Haaland, Son, Saka. Jadi gue at least di sini punya 3 pemain premium, dan mungkin bisa dibilang 4 juga ya. Ada Haaland, Salah, Saka, dan juga Son yang bisa menjadi potensi premium juga ya untuk tim gue. Dan berikut kurang lebih untuk wildcard draft yang bisa gue proyeksikan ya untuk sejauh ini ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya masukan, saran, kritik, nama-nama lain yang terlewat dari gue bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk saran-sarannya masuk untuk tim gue. Dan selanjutnya untuk Captain Picks, dimana Captain Picks tentunya yang paling aman, paling gampang bisa ambil pemain-pemain Bournemouth atau pemain-pemain Luton. Dan di sini mungkin pilihan gue jatuh kepada pemain Bournemouth karena memiliki fixture double game week yang cukup menarik ya. Dua pertandingan yang cukup bisa kita bilang di atas kertas harusnya seru nih, harusnya banyak gol terjadi. Dan Solanke proyeksi kapten nomor 1 untuk gua, dan proyeksi kapten nomor 2 dari gua mungkin ada nama double game week lain yang cukup menarik adalah Morris ya. Dimana Morris juga cukup menarik, kemarin baru aja mencetak gol juga ya di pertandingan terakhir.
dimana 1 gol aja 8 poin. Jadi sebenarnya cukup menarik kalau emang dia bisa kembali menggacor mencetak gol lagi di double game week besok. Yang dimana untuk Luton sendiri sebenarnya lawannya adalah Crystal Palace dan Bournemouth. Jadi cukup menarik juga ya, nggak serem-serem banget juga gitu lawannya, hijau juga, dan juga performa dari Luton juga cukup menarik. Kemarin lawan Aston Villa bisa gue lihat cukup oke banget, bahkan sempat cukup tertekan Aston Villa ya di babak kedua ya, dan cukup dibombardir abis gitu pertahanannya Aston Villa kemarin bisa gue lihat. Dan untungnya Aston Villa bisa menang dengan skor 3-2 sebelum bisa dibales oleh Luton. Dan juga di sini artinya untuk Morris bisa menjadi alternatif kapten diferensial mungkin. Dan pilihan kapten utama dari gue tentunya masih ada Solanke di sini untuk bisa teman-teman proyeksikan sebagai kapten tentunya. Untuk kapten lainnya mungkin nama-nama yang populer ada Haaland mungkin, atau mungkin ada Saka juga. Saka menjadi potensi kapten kedua mungkin dari gue, karena Saka ini menarik banget di beberapa game terakhir, selalu terlibat ya, selalu mencetak gol, dan juga bisa kita lihat Arsenal cukup menggacor ya di 5 pertandingan terakhir, selalu mencetak gol di atas 2 ya, minimal 3 gol ya di sini bisa gue lihat. Jadi cukup menggacor nih untuk Arsenal. Jadi tentunya pemain Arsenal menarik banget untuk bisa dilihat, dan Saka tentunya bisa menjadi pilihan kapten kedua dari gue tentunya untuk di game week besok. Dan selanjutnya mungkin ada pemain-pemain Spurs ya, dimana Spurs akan lawan Aston Villa, dimana Aston Villa juga bisa kita lihat bermain cukup menyerang, dan juga kemarin nggak bagus-bagus banget untuk pertahanannya ya. Sekelas Luton aja bisa menjebol gawang dari Aston Villa. Jadi tentunya bukan nggak mungkin Son dan kawan-kawan bisa mencetak gol cukup banyak juga ke gawang Aston Villa. Dan ini akan gue lihat juga pertandingan yang cukup jual beli serangan cukup oke harusnya. Jadi ya pilihan ketiga gue dari pemain Spurs yaitu ada pemain-pemain dari Son, dari Richarlison, dan juga mungkin di lawannya ada Watkins bisa menjadi potensi yang bagus juga. Jadi pilihan ketiga gue di pertandingan Spurs lawan Aston Villa bisa menjadi pilihan yang bagus untuk kapten. Pilihan ketiga di situ ada Watkins atau Son mungkin. Dan ya berikut kurang lebih untuk pilihan kapten. Tadi yang pertama gue pick ada Solanke tentunya, lalu selanjutnya di kedua gue ada Saka, dan di ketiga ada Son atau Watkins tentunya untuk bisa menjadi pilihan kapten di game week ke-28 ini. Sebelum nanti di game week 29 akan ada blank game week terbesar yang kemungkinan besar akan gue pakai lagi ya, free hit. Jadi gue akan menggunakan back to back chip untuk di 2 game week ke depan. Jadi berikut kurang lebih untuk tim selection, tim review, dan juga kapten picks yang bisa gue sampaikan, dan juga wildcard draft ya untuk di game week 28 ini. Semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-28 ini. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang punya saran, masukan, kritik, nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free langsung aja nanya di kolom komentar di bawah. Nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Tigor Irsyad. Peace out.